Shalom warga kerajaan. Biarlah seperti Yosua berkata, me and my house we will serve the Lord. Aku dan keluargaku akan melayani Tuhan. Kalau saya mendengar perkataan addiction atau ketagihan atau addicted, ya, tentu saudara kita berpikir, wah ketagihan narkoba, ketagihan seks dan macam-macam. Tapi apa ada ketagihan baik? Ada, saudara. Kita melihat seorang bernama Stefanus dan keluarganya. 1 Korintus 16. Maka saudaraku, mereka adalah orang-orang pertama yang bertobat di daerah Akhaya. Saudara harus tahu bahwa orang yang cepat memberikan respons pada Tuhan, Tuhan berkenan, saudara ya. Bukan cuma itu, mereka mengabdikan diri kepada pelayanan orang-orang kudus. Di dalam bahasa Inggris dikatakan addicting themselves, yaitu membuat ketagihan untuk melayani orang kudus. Saudara yang kasihan Tuhan, kalau ada orang dari luar kota lewat yaitu daerah Akhaya, maka keluarga Stefanus ini rumahnya selalu terbuka, saudara ya. Bukan cuma itu, saudaraku. Kita lihat dalam firman Tuhan berkata, dia itu ketagihan. Ada orang-orang yang keberatan kalau kita minta tolong sesuatu. Tapi keluarga ini istimewa. Keluarga yang ketagihan untuk melayani. Keluarga yang ketagihan dalam ayat 17 dikatakan melengkapi apa yang kurang ada padamu. Ada orang tanya saya, Pak, saya tidak bisa nyanyi, saya tidak bisa khotbah. Pelayanan saya apa? Pelayanan pada orang-orang kudus. Di dalam church planting kita menemukan orang-orang semacam ini. Ketika saya sampai di Bali ini, itu keluarga Insinyur Wiranata itu menerima kita di rumahnya, menyediakan segala kebutuhan kita, dibangunkan yaitu kantor, sediakan mobilnya, dan ada masalah kalau saya pergi belanja, pembantunya ngikuti bayarin kita, saudara. Dan kebetulan nama baptisnya juga Stefanus, saudaraku. Saya ketemu orang-orang semacam itu di segala kota, kemanapun kita pergi, saudara. Dan firman Tuhan mengatakan orang-orang semacam itu berbuah. Di dalam ayat ke-17, bukan cuma Stefanus, ada yang ketularan. Fortunatus dan Achaicus jadi anggota teman-teman mereka. Mereka menyegarkan rohku. Bayangkan, Rasul Paulus, dan roh kamu. Hargailah orang-orang yang demikian. Jadi saudara bisa punya satu pelayanan, yaitu membuka rumah saudara untuk pekerjaan Tuhan. Ketika saya pergi ke Ambon, ada satu keluarga seperti itu. Keluarga daripada Bapak David Halim. Dia pada waktu tidak pernah membayangkan dia akan jadi gembala, saudara. Tetapi setiap kali ada hamba Tuhan lewat di Ambon, dia akan melayani mereka dan menyediakan makanan yang terbaik. Kebetulan dia tailor dan laundry, saudara. Semua pendeta yang datang ke sana, termasuk Pak Franky, termasuk Demos Zakaria, Samuel Doktorian, dibuatkan jas, saudaraku. Saya dibuatkan jas berapa banyak dan makanan yang terenak yang disediakan buat kami. Ternyata hospitality itu diperhitungkan oleh Tuhan. It's a gift. Dan bahkan itu bisa membuat orang ketagihan untuk memberi. Ketika ada orang tanya, pelayanan apa? Melihat yang kurang dan memenuhinya. That simple. You saw a need and you fill it. Temukan apa yang kurang dalam pelayanan Tuhan dan pekerjaan Tuhan. The ministry of the saints. Dan keluarga Stefanus ini pasti dapat mahkota dari Tuhannya. Dan ditulis dengan jelas, addicted to the ministry of the saints. Dan berarti ada ketagihan yang baik, saudaraku ya. Puji nama Tuhan. Ketika saya baru melayani Tuhan, apa tugas saya? Sopir, saudaraku. Ya. Dan seperti saudara tahu, mobil saya mobil rusak ya. Mobilnya mogokan, jadi kalau mesti didorong, katanya waktu itu saya bangkrut. Dan juga kalau saya belok kiri, pintu kanan terbuka, saudara. Jadi hamba Tuhan, saya masih ingat Frans Daromes dan Sandra Sanger. Sandra pegang kemudi dan kami berdua yang dorong. Setelah itu saya tetap melayani dengan apa yang saya punya. Saya traktir mereka makan dengan apa yang ada. But here I am. Saya ketularan seperti Stefanus. Dan rumahku tempatnya hamba-hamba Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Good addiction in Jesus' name. Amin.
Shalom para orang tua dari adik-adik Rocky. Sebelumnya telah dibagikan botol berbagi kasih kepada adik-adik Rocky. Nah, pasti banyak yang nanya, kenapa sih ada botol itu? Mau dipakai buat apa ya? Mari kita simak tayangan berikut. Ada apa ya? Kok kita bawa botol? Nanti saat perayaan Natal, adik-adik Rocky akan mendapat kesempatan untuk berbagi kasih dengan anak-anak Balikpapan Timur yang dilayani Tabita. Untuk apa sih botolnya? Botol ini nanti akan digunakan untuk menabung sebagian dari uang saku adik-adik. Nanti setelah terkumpul akan diberikan kepada anak-anak dari Balikpapan Timur. Menabungnya sampai kapan? Rencananya kita akan kumpulkan 2 kali. Yang pertama tanggal 27 November dan yang kedua tanggal 8 Januari. Pakai uang koin boleh nggak? Uang koinnya ditukar dulu dengan uang kertas. Baru kemudian uang kertasnya dimasukkan ke dalam botol. Oke. Bisa kan? Jangan lupa botolnya ditutup. Nah, bagaimana? Sudah cukup kan penjelasannya? Ayo para orang tua, dukung adik-adik Rocky agar mulai menabung untuk berbagi kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan Yesus. Kau menyembah Engkau Tuhan, sebab Engkau Raja kami, Engkau Tuhan kami. Lebih dari apa yang sudah Engkau perbuat Tuhan, kami menyembah Engkau Yesus Tuhan. We worship you Lord because of who you are God. Thank you Jesus. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and sing, Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are.
Tiada yang tersembunyi di hadapan-Mu Bapa, kami tahu Tuhan Yesus. Bagaimanapun kami hari ini Tuhan di hadapan-Mu Bapa, kami mau datang. Karena kami tahu Engkau ada bersama-sama dengan kami Tuhan saat ini Bapa Yesus. We believe you Lord. Kasih Yesus. Terima kasih buat penyeliharaanmu, terima kasih buat penyertaan-Mu Bapa. Tidak ada yang lebih nyata Tuhan daripada hadirat-Mu Yesus. Tidak ada yang lebih nyata Tuhan daripada Roh Kudus memimpin kami Yesus Tuhan. We love you Lord, we thank you for that God. Thank you Jesus. Pujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki hatiku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadirat-Mu. Ku nyanyi
Kembali ke tema kita tentang memuliakan Tuhan melalui keluarga. Kebetulan saya juga pelayanan di keluarga untuk melayani keluarga muda khususnya bersama teman-teman di gereja. Kami belajar bersama, bertumbuh bersama. Di situ kami banyak banget belajar bagaimana cara kita hubungan kita dengan suami istri khususnya, bagaimana mendidik anak-anak kita, dan banyak struggle yang kita hadapi, yang kita bertumbuh bersama di situ. Mari kita lihat di Yosua 24 ayat 15, ayat firman kita hari ini. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Belajar dari Yosua, bagaimana dia memilih untuk berkomitmen, aku dan seisi rumahku beribadah kepada Tuhan. Di tengah-tengah bangsa Israel yang mulai menyembah Allah-Allah lain. Aku dan seisi rumahku, yang artinya satu keluarga. Memuliakan Tuhan berbicara tentang keluarga merupakan institusi manusia yang tertua di dunia yang ada sebelum institusi sekolah, gereja, pemerintah, dan institusi manusia lainnya. Keluarga adalah fondasi dan kunci atas terbentuknya masyarakat. Maka keluarga yang kuat akan menghasilkan masyarakat yang kuat dan bangsa yang kuat juga. Peran keluarga adalah mengajarkan moralitas, mendidik anak-anak dengan nilai-nilai dan menciptakan kebiasaan-kebiasaan yang benar. Namun dengan alasan kesibukan, terkadang orang tua menyerahkan pendidikan anak-anaknya ke sekolah, dengan menyekolahkan mereka ke sekolah yang dibilang terbaik, ke gereja, ke institusi lainnya yang mereka harap, mereka menjadikan dengan harapan anaknya menjadi baik. Sebagai orang tua, tugas kita adalah menjadi teladan dan mendidik anak-anak kita, karena sebagian besar waktu anak adalah bersama dengan keluarga. Kita semua pasti ingin mempunyai keluarga yang cinta Tuhan, seisi rumah kita beribadah bersama, melayani Tuhan bersama. Sebelum kita berbicara memuliakan Tuhan di luar sana, mari kita cek dahulu bagaimana dengan keluarga kita sendiri. Apakah kita sudah memuliakan Tuhan lewat hidup kita, buat anak-anak kita? Kalau Anda sebagai orang tua, apakah Anda sudah menjadi role model yang baik buat anak-anak Anda? Kalau Anda sebagai anak-anak, apakah Anda sudah menghormati orang tua Anda? Sudah memuliakan Tuhan lewat hidup Anda? Mari hari ini kita belajar 2 kunci hidup untuk memuliakan nama Tuhan melalui keluarga. Yang pertama adalah hidup takut akan Tuhan. Mari kita baca ayatnya di Mazmur 128 ayat 1. Nyanyian Siarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Kunci memuliakan Sang Raja lewat keluarga yang pertama adalah hidup takut akan Tuhan, hormat dan gentar kepadanya. Artinya, keluarga kita hendaknya benar-benar mengutamakan Sang Raja di atas segalanya. Bangun mesbah keluarga bersama suami, istri, dan anak-anak. Membaca Alkitab bersama-sama, memuji Tuhan bersama-sama. Kami punya kebiasaan di rumah, kita biasa membaca Alkitab tahunan bersama-sama, mesbah keluarga, dan berdoa bersama setiap malam. Dan kita punya hobi baru sekarang, yaitu setiap Jumat kita datang doa malam bersama anak-anak, kita duduk menyembah Tuhan bersama-sama. Itu suatu kebahagiaan tersendiri buat kami, melihat anak-anak kami belajar untuk cinta Tuhan, belajar untuk menyembah Tuhan. Rutinitas baru ini akan kami bangun terus agar menjadi kebiasaan buat mereka, buat anak-anak kami. Alkitab mencatat ada seseorang yang berhasil dalam membangun keluarganya, yaitu Obed-Edom. Obed-Edom adalah salah satu keluarga penunggu pintu gerbang Bait Allah.
Dari 1 Tawarik 15 ayat 18 dalam Alkitab terjemahan King James Version dituliskan sebagai the porters, yang salah satu artinya adalah janitor atau petugas kebersihan. Obed-Edom berhasil melahirkan keturunan pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa dan menjadi pemimpin yang cakap melakukan pekerjaannya. Mereka sekalian adalah dari keturunan Obed-Edom. 1 Tawarik 26 ayat 8-9. Mereka sekalian dari keturunan Obed-Edom, yakni mereka sendiri, anak-anak mereka, dan saudara-saudara mereka, masing-masing orang yang gagah perkasa, cakap untuk pekerjaan itu. 62 orang jumlahnya dari Obed-Edom, dan Meselemnya mempunyai 18 orang anak dan saudara, orang-orang yang gagah perkasa. Lihat, hanya seorang petugas kebersihan bisa penjaga pintu bait Tuhan, bisa menghasilkan generasi yang takut Tuhan. Jadi tidak menjamin untuk kita harus menjadi seorang yang kaya, sekolahkan anak yang bagus, baru kita menghasilkan generasi yang baik pula. Tidak, jadi mulai dari diri kita sendiri, kita bangun, kita ciptakan keluarga yang cinta Tuhan dan menghasilkan anak-anak yang generasi yang kuat. Kita tidak bisa memilih di keluarga seperti apa kita dilahirkan, tetapi kita bisa memilih keluarga seperti apa yang akan kita bangun nanti. Keluarga adalah pendidikan terbaik bagi anak-anak untuk membangun sebuah kehidupan yang saleh, karena sebagian besar karakter, moralitas, dan nilai-nilai seseorang itu dipengaruhi oleh keluarga. Tidak ada media lain yang dapat menggantikan fungsi keluarga dan tanggung jawab yang Tuhan berikan untuk mendidik anak-anak kita menjadi generasi yang takut akan Tuhan. Dunia bisa menjadikan rumah yang mewah, harta berlimpah, jabatan yang tinggi sebagai tolak ukur keberhasilan. Tetapi keberhasilan yang sejati adalah keberhasilan dalam membangun sebuah keluarga. Keluarga yang berhasil adalah ketika keluarga tersebut membangun dan mendidik anak-anak serta menghasilkan generasi yang unggul yang takut akan Tuhan. Yang poin kedua, kunci yang kedua untuk hidup memuliakan Tuhan melalui keluarga adalah jangan mengandalkan kemampuan sendiri. Mari kita baca ayatnya di Mazmur 127 ayat 1-2. Nyanyian Ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Terkadang di saat kita ngerasa kita baik-baik saja, semua ada, semua apa yang kita butuhkan ada, tidak ada masalah, tidak ada beban, kita berada di zona nyaman. Kita ngerasa kita tidak butuh Tuhan. Kita bisa aja kok jalan sendiri menjalani kehidupan ini tanpa Tuhan. Kita bisa. Ngapain kita beribadah? Ngapain kita capek-capek melayani? Buat apa? Toh kita diberkati juga. Sekalipun kemampuan kita terbatas, kita seringkali mengandalkan kemampuan kita sendiri. Kita baru mau berubah saat kita sudah menghadapi tembok tebal, masalah yang tidak bisa kita hadapi, barulah kita cari Tuhan. Ada banyak keluarga yang masih melakukan hal ini seringkali, tidak mau segera sadar dan bertobat dari kesalahan ini. Seharusnya sejak awal kita benar-benar mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kemampuan kita sendiri. Mari kita lihat ayatnya lagi di Yeremia 17 ayat 5-7. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk.
Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Di Alkitab jelas dikatakan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kita ambil contoh dalam cara kita mendidik anak kita. Kadang kita merasa kita bisa ngelakuin tanpa tanya Tuhan dulu, tanpa bimbingan Tuhan dulu. Anak-anak sekarang dikenal dengan generasi Z, generasi yang lemah dan tidak kuat menghadapi tekanan. Sebentar-sebentar bikin status kena mental. Itu tantangan tersendiri buat saya pribadi, bagaimana cara menghasilkan generasi yang kuat di generasi mereka. Kuncinya kembali ke Alkitab. Buat semua anak-anak kita, dari kecil, dari mulai kecil kita latih mereka untuk cintai firman. Karena basicnya ada di situ, dasarnya ada di situ. Mereka harus kembali ke Alkitab. Untuk saya pribadi, untuk menghadapi anak saya yang pertama yang sudah menginjak remaja, itu mulai tantangan tersendiri buat saya karena dia mulai yang namanya suka-sukaan sama temen, terus yang mulai susah untuk diajak jalan. Kalau diajak jalan harus detail nanyanya, ini mau kemana mah, ngapain, di mana, tempatnya ada AC-nya enggak gitu. Jadi yang harus interogasi dulu, harus jelas dulu baru dia mau ikut. Yang udah mulai beranjak remaja dan saya mulai merubah untuk pendidikan saya yang otoriter sebagai orang tua menjadi sahabat dia. Sebelum dia tidur, kadang dia yang tidur paling terakhir dari adik-adiknya, saya datang ke kamarnya, saya ajak ngobrol, gimana tadi, hari ini ngapain aja, ngomong pelan-pelan dari hati ke hati gitu. Jadi mulai tanamkan nilai-nilai sejak dini, sejak sekarang, selama waktu kita masih bisa bersama-sama mereka. Agar kita jangan menghasilkan anak yang gampangan, anak manja, yang dihasilkan dari orang tua yang tidak mendidik putra-putrinya dalam kebenaran. Anak manja itu mudah rapuh dan hancur saat menghadapi tantangan dan masalah dalam kehidupan. Oleh sebab itu orang tua harus berkomitmen untuk mendidik putra-putrinya di dalam kebenaran. Maka perlu sekali untuk kita para orang tua untuk selalu minta hikmat Tuhan dalam mendidik anak-anak kita. Hari ini kita sudah belajar 2 kunci bagaimana cara memuliakan Tuhan lewat keluarga kita. Yang pertama apa, Bapak Ibu? Hidup takut akan Tuhan. Selalu pegang itu, jadikan Yesus sebagai dasar dari semuanya. Ajarkan untuk anak-anak kita untuk hidup takut akan Tuhan. Dengan otomatis orang akan melihat Yesus nyata dalam keluarga kita. Sekian firman Tuhan untuk hari ini. Kita sudah belajar 2 kunci bagaimana kita memuliakan Tuhan lewat keluarga kita. Yang pertama yaitu hidup takut akan Tuhan. Dan yang kedua, jangan pernah mengandalkan kemampuan kita sendiri. Selalu andalkan Tuhan dalam segala hal. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Kami sudah belajar Tuhan untuk memuliakan Engkau lewat keluarga kami. Dengan cara kami selalu hidup takut akan Engkau dan menjadikan Engkau nomor 1 dari segalanya. Dan Tuhan ajar kami juga untuk jangan pernah kami mengandalkan kemampuan kami sendiri, dan ajar kami untuk selalu mengandalkan Engkau Tuhan dalam menjalani peran kami masing-masing di dunia ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, materaikan dalam hati kami, jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu, dan kami rindu selalu menjadi berkat, jadi terang dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu semua, kita akan perjamuan. Setiap imam boleh melayani setiap anggota keluarganya di rumah masing-masing. Sebelum kita mulai perjamuan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang di surga, terima kasih buat firman-Mu hari ini Tuhan. Biarlah firman
tentang bagaimana kita memuliakan Engkau Tuhan dengan keluarga itu bisa termaterai dalam hati kami Bapa. Setelah kami mau perjamuan Tuhan, mau manunggal dengan Engkau, sucikan dan kuduskan setiap roti dan anggur yang tersedia di depan kami, juga hamba-hambamu yang melayani Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita angkat roti sama-sama di atas kepala kita dan dengarkan firman Tuhan Bapak Ibu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, apakah Bapak Ibu semua percaya bahwa ini adalah tubuh yang dipecahkan bagi kita semua? Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kita mengangkat cawan di atas kepala kita melakukan perjamuan ini untuk mengingat ketiga hal ini. Yang pertama adalah, aku telah disalibkan bersama dengan Yesus. Yang kedua, tubuh dan darahnya adalah makanan untuk roh manusia. Yang ketiga, supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Mari kita angkat cawan ini di atas kepala kita. Ini adalah darah Yesus yang dicurahkan bagi kita semua Bapak Ibu. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Jemaat Tuhan, apakah engkau percaya ini adalah darah yang dicurahkan bagi kita? Yang menyembuhkan kita? Amin. Yang memerdekakan kita? Yang memulihkan kita? Yang menghapus segala dosa kita? Amin. Kita minum sama-sama Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Biarlah firman-Mu itu termaterai di dalam hati kami semua Tuhan. Biarlah kami mau Tuhan mengurus baik-baik keluarga kami Tuhan. Karena keluarga adalah institusi yang Kau berikan bagi kami Tuhan Yesus. Keluarga adalah tempat di mana generasi yang hebat akan lahir Tuhan Yesus. Materaikan setiap firman-Mu, berkati hamba-Mu yang sudah melayani. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Berkat Tuhan tercurah. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sekarang kita akan memberikan persembahan sama-sama Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa scan persembahan di bawah ini. Ada persembahan syukur untuk Rock Getaway. Ada persembahan perpuluhan dan lain sebagainya. Ada diakonia. Bapak Ibu bisa taruh semua, scan semua gadget Bapak Ibu pada layar di bawah ini. Kita angkat sama-sama persembahan ini. Kita akan memberikan persembahan dengan sukacita. Tuhan Yesus, kami mengangkat persembahan ini Tuhan, memberikan persembahan ini sebagai wujud kami mencintai dan mengasihi-Mu Tuhan. Kami memberi dengan sukacita Tuhan. Kami memberi bukan karena kami ingin diberkati Bapa, tapi kami percaya kami sudah diberkati Tuhan. Sucikan dan kuduskan persembahan ini Tuhan untuk memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini. Dalam nama Yesus. Sekarang kami mengangkat tangan kami untuk Indonesia. Shalom Indonesia. Kasih karunia-Mu tercurah Tuhan atas negeri ini Tuhan. Engkau mencintai negeri ini Bapa. Kami percaya Tuhan berkat Tuhan tercurah atas negeri ini Tuhan. Dalam minggu-minggu ini Tuhan, dalam beberapa minggu ke depan, ada konferensi G20 Tuhan di Bali Tuhan. Kami berdoa Tuhan berikan cuaca yang terbaik. Kami berikan keamanan Bapa, karena ada banyak pemimpin-pemimpin dunia yang datang Tuhan. Seluruh dunia melihat Indonesia Tuhan. Karenanya kami berdoa Tuhan, keamanan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa buat Pak Jokowi, berikan hikmat-Mu selalu. Wibawa ilahi Tuhan turun atas beliau Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, ini adalah Kores yang Kau bangkitkan bagi kami Tuhan. Di sisa kepemimpinannya dia terus memimpin dengan baik, dengan pemimpin yang adil Tuhan Yesus sampai akhir kepemimpinannya Bapa. Berdoa juga Tuhan untuk tahun 2024 yang akan memasuki musim tahun pemilu Bapa. Kami berdoa untuk keamanan negeri ini Tuhan. Aman semuanya Tuhan. Pemimpin yang terpilih pun nantinya Tuhan adalah pemimpin yang takut Tuhan. Pemimpin yang toleransinya tinggi. Pemimpin yang mencintai rakyatnya Tuhan. Bukan mencintai golongan tapi rakyatnya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa juga buat Balikpapan Tuhan. Shalom Balikpapan. Pintu gerbang IKN. Di dalam nama Tuhan Yesus tercurah kasih karunia-Mu atas kota ini.
Berkat Tuhan tercurah atas kota ini Tuhan. Kota ini semakin aman Tuhan. Berdoa buat Pak Wali Kotanya Tuhan, bisa segera mengatasi kemacetan, bisa segera mengatasi banjir Bapa. Berikan hikmat buat beliau Tuhan. Kasih karunia-Mu Kau curahkan, hikmat Kau curahkan buat Pak Wali Kota Tuhan. Damai selalu kota ini Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengangkat tangan juga buat Rock Gateway Tuhan. Terbangun dalam kasih karunia Tuhan. Tanda ajaib. Kami percaya Tuhan proses pembangunannya jalan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Engkau yang akan menutup bungkus pembangunan ini Tuhan. Menghalau dari segala belalang pelahap Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan tempat ini akan terbangun dengan kasih karunia-Mu yang luar biasa Tuhan. Tempat yang dimana akan muncul pemimpin-pemimpin yang luar biasa yang dilahirkan Tuhan dari tempat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Sekarang Bapak Ibu semua, mari arahkan hatimu, terima berkat Tuhan. Dan aminkan dengan antusias jika Bapak Ibu percaya firman yang datang kepada Bapak Ibu semua di dalam nama Yesus. Adalah kehendak Tuhan kau semakin naik dan tidak akan turun? Diberkati keluar masukmu, bahkan mulutmu berkuasa. Mari kita katakan sama saya bahwa apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Lagi, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Taruh iman di situ. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Mari para imam tumpang tangani istri dan juga anak-anak yang sendirian terima berkat dari saya. Tuhan memberkati dan melindungi kalian semua. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kalian semua memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada Bapak Ibu semua memberikan shalom, damai dan sejahtera sehingga Bapak Ibu semua berlimpah-limpah pengharapan dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama bilang, amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu minggu depan. Kau baik Tuhan. Nah, berkesudahan kasih setia Tuhan. Amin saudara. Ku datang menyembahmu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkah.
baik Tuhan.